Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Atika Syafitri dengan NIM 070113823281183, Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Bab 1. Pendekatan dan ruang lingkup perilaku organisasi. Perilaku dan budaya organisasi merupakan suatu proses mempelajari dan memahami perilaku individu dalam organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi yaitu yang pertama ada orang, yang kedua struktur, yang ketiga teknologi, dan yang keempat sistem sosial. Budaya organisasi adalah perekat yang menyatukan organisasi. Mengetahui berbagai jenis budaya organisasi, memahami bagaimana membentuk budaya di organisasi seiring dengan berkembangnya organisasi dari waktu ke waktu. Bab 2. Hubungan antara individu, karyawan, atau organisasi dan retensinya. Menekankan pentingnya sumber daya manusia sebagai alat vital organisasi. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik dianggap sebagai kunci kesuksesan dan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Selain itu, kinerja karyawan yang baik meningkatkan produktivitas dan efektivitas perusahaan. Bab 3. Persepsi dan penilaian kinerja. Persepsi merupakan dinamika yang terjadi dalam diri individu. Di saat individu tersebut menerima stimulus dari lingkungan dengan melibatkan panca indera dan aspek kepribadian yang lain. Proses terjadinya persepsi itu melibatkan tahapan seleksi informasi, organisasi data yang diterima, dan interpretasi makna. Faktor lain seperti latar belakang, pengalaman pribadi yang mempengaruhi bagaimana seseorang memaknai sesuatu informasi. Bab 4. Teori motivasi kerja. Motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Aspek penting dalam motivasi kerja itu meliputi kedisiplinan, daya imajinasi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, dan tanggung jawab. Faktor motivasi yaitu faktor intrinsik yang berkaitan dengan kepuasan kerja yang berasal dari dalam pekerjaan itu sendiri. Sedangkan faktor penyehat atau intrinsik seperti gaji. Bab 5. Manajemen partisipatif. Bab ini membahas tentang pentingnya manajemen partisipatif di mana karyawan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, dan metode ini juga meningkatkan kepuasan karyawan, memungkinkan adanya inovasi, dan meningkatkan komitmen terhadap organisasi yang ada. Bab 6. Community dan karakteristiknya. Komunitas adalah unit sosial sekelompok makhluk hidup dengan kesamaan seperti norma, nilai, agama, adat, istiadat, atau identitas. Karakteristik masyarakat yaitu masyarakat digambarkan dengan keterlibatan wilayah geografis seperti lingkungan atau kota. Peran pemimpin komunitas yaitu pemimpin yang tidak hanya mengandalkan otoritas formal tetapi juga membangun jaringan dan pengaruh melalui interaksi dan anggota komunitas. Bab 7. Teori komunikasi. Edwin Newman 1948 mendefinisikan komunikasi merupakan proses untuk merubah kelompok manusia menjadi kelompok yang memiliki kebermanfaatan. 6 elemen proses komunikasi yaitu source, communicator, message, channel, receiver, events. Bab 8. Kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses yang mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bab 9. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada inspirasi dan pemberdayaan anggota organisasi untuk mencapai perubahan yang positif. Pemimpin transformasional juga memiliki karakteristik seperti memiliki visi yang besar, berani mengambil resiko, mendorong motivasi yang lebih tinggi, fleksibel, terbuka terhadap pengalaman baru, dan mampu mendorong anggotanya untuk menempatkan kepentingan organisasi atas kepentingan pribadi. Bab 10. Teori konflik. Konflik merupakan suatu usaha yang diekspresikan antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung serta merasa tujuan tidak sesuai, imbalan yang tidak sesuai, dan campur tangan pihak lain yang mencapai tujuan mereka. Faktor yang menjadi penyebab konflik antara lain adalah perbedaan pendapat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, kesalahpahaman antara budaya, dan identitas yang terancam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.